Aku selalu membencinya. Sampai hari itu aku tahu kebenaran yang menghancurkan hatiku. Sejak ibuku meninggal, hidupku berubah total. Ayahku menikah lagi. Dan sejak saat itu, aku punya ibu tiri. Namanya Sinta. Aku tidak pernah menyukainya. Bagiku, dia hanya wanita asing yang mencoba menggantikan posisi ibuku. Setiap dia mencoba mendekat, aku selalu menjauh. Setiap dia memasak untukku, aku bahkan tidak menyentuh makanannya. Aku bukan ibumu, kataku dingin suatu hari. Dia hanya tersenyum. Walau aku tahu, senyum itu menyimpan luka. Hari demi hari berlalu. Dia tetap bersikap baik, seolah tidak peduli dengan sikap kasarku. Sampai suatu malam, aku pulang terlambat, kehujanan, dan sakit. Tubuhku panas tinggi. Aku bahkan tidak sanggup berdiri. Saat itu, ayah sedang dinas luar kota. Dan satu-satunya orang di rumah adalah dia, ibu tiriku. Dia panik melihat keadaanku. Tanpa pikir panjang, dia menggendongku ke kamar, mengompresku, dan menjagaku semalaman. Aku samar-samar melihat dia tidak tidur sama sekali. Dia terus memeriksa suhu tubuhku, mengganti kompres, dan berdoa untukku. Pagi harinya, aku terbangun. Kepalaku masih berat, tapi aku melihat dia tertidur di sampingku. Dengan posisi duduk, tangannya masih menggenggam tanganku. Saat itu, hatiku terasa aneh. Kenapa dia melakukan semua ini untukku? Beberapa hari setelah aku sembuh, aku tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan ayah. Aku tahu dia belum bisa menerimaku, tapi aku akan tetap menjaganya seperti anakku sendiri. Suara itu bergetar. Saat itu, aku terdiam. Selama ini, aku yang salah. Dia tidak pernah mencoba menggantikan ibuku. Dia hanya mencoba mencintaiku dengan caranya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri menghampirinya. Ibu, suaraku pelan. Dia terkejut, matanya langsung berkaca-kaca. Sejak hari itu, hubunganku dengan ibu tiriku berubah. Aku mulai memanggilnya ibu, dan dia selalu tersenyum setiap mendengarnya. Rumah kami terasa hangat lagi, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, tanteku datang ke rumah. Dia menatap ibu tiriku dengan sinis. Dia itu cuma numpang hidup. Hati-hati, nanti semua harta ayahmu diambil. Uang di rumah hilang. Jumlahnya tidak sedikit. Dan tanpa bukti, semua orang langsung menuduh satu orang. Ibu tiriku. Aku tidak melakukannya. Suaranya bergetar. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan ayah, aku kecewa sama kamu, kata ayah dingin. Hatiku hancur melihatnya. Ibu tiriku tidak membela diri berlebihan. Dia hanya menangis, diam. Dan saat itu, aku harus memilih. Percaya pada semua orang, atau percaya pada satu orang yang selama ini tulus menjagaku. Aku menggenggam tangannya. Aku percaya ibu. Semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya, aku berdiri di sisinya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Ibu tiriku semakin dijauhi. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu. Sebuah dompet di kamar tamu. Dan di dalamnya, ada uang yang hilang itu. Itu bukan milik ibu tiriku. Itu milik tante. Tanganku gemetar. Aku langsung menunjukkannya ke ayah. Semua terbongkar. Ternyata, selama ini tante sengaja menjebak ibu tiriku. Karena tidak suka dia masuk ke keluarga kami. Ruangan itu hening. Ayah langsung terduduk lemas. Wajahnya penuh penyesalan. Ibu, maafkan aku, katanya lirih. Ibu tiriku hanya menangis. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya kebenaran terungkap. Setelah kebenaran terungkap, hidup kami perlahan kembali seperti semula. Ayah berubah. Dia jadi lebih perhatian pada ibu tiriku. Dan aku semakin dekat dengannya. Rumah kami kembali hangat. Tawa yang dulu hilang, akhirnya kembali. Tapi aku tidak sadar, di balik senyum ibu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia mulai sering batuk, tubuhnya terlihat lebih lemah. Ibu nggak apa-apa? Tanyaku. Dia hanya tersenyum. Ibu cuma capek. Aku percaya. Aku terlalu percaya. Sampai suatu hari, ibu pingsan di dapur. Aku panik. Ayah langsung membawanya ke rumah sakit. Dan di sanalah, semuanya berubah. Dokter berkata pelan,
Ibu sudah lama sakit, dan kondisinya cukup serius. Duniaku seakan berhenti. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Suaraku bergetar. Ibu hanya tersenyum lemah. Ibu nggak mau bikin kamu sedih. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, dia menahan sakit sendirian. Tetap tersenyum, tetap merawatku. Seolah dia baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, aku selalu menemaninya di rumah sakit. Kini giliran aku yang menggenggam tangannya. Ibu harus sembuh. Aku masih butuh ibu. Kataku menangis. Dia menatapku hangat. Kamu sudah kuat sekarang. Aku menggelang. Enggak, aku butuh ibu. Dia mengusap kepalaku pelan. Dan untuk terakhir kalinya, dia tersenyum. Ibu sayang kamu. Monitor di sampingnya berbunyi panjang. Aku membeku. Ibu, tidak ada jawaban. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku kehilangan seorang ibu